bukan fokus sama draftnya, Tapi coachnya kenapa? mirip sama Cassius dari Alter Ego. Lihat dah. Iya benar juga Ilyas. Yas. Bukan Lebih Ilyas jadi dong sini. Pak. Kenapa tuh? Ini. Tuh, Nah, lihat. yang kiri. Jenggotnya, rambutnya, Tingginya. tingginya. Ya ampun. Itu namanya salpok. Sorry ya teman-teman. Salah gapok. Karena gini, Salah aku fokus. mungkin lebih fokus sama Franco-nya barusan karena kebetulan pick yang bagus banget dari Martis. Yap. Dan ini akan membuka skema permainan baru bahwa early game aggression bisa menjadi sebuah jawaban. Apalagi ketika berhadapan dengan Fredrin. Namun, ini juga bisa jadi PR karena Fredrin mau bagaimanapun dia Dengan Melissa tapi dalam komposisi ini. Ya. Ini dia punya. Kita akan melihat one last chance. Nyawa terakhir dari tim RRQ dan juga Falcon. Karena tidak ada lagi kesempatan nih Vin. Untuk Betul. hari ini bisa bertahan maju ke babak selanjutnya. Hanya ada satu tim antara Falcon atau RRQ Hoshi. So kita langsung menuju ke arah match. Dimana pergerakan dari tim Falcon. Mereka seperti biasa melakukan agresi di arah mid lane-nya. Satu buah air hook terhadap seorang Clay. Masih bisa ditahan dan Clay dengan trigger disiplin yang dia miliki dia cukup sabar. Tidak menggunakan flicker di depan sana. Ya, pergerakan agresif akan langsung dilakukan oleh teman-teman dari tim Falcon pastinya di awal-awal memaksimalkan early potensial yang mereka miliki dengan adanya Franco, Iron Hook yang akan sangat memberikan gangguan, ditambah lagi mereka ngebawa Fredrin Jungle dan kali ini Iron Hooknya connect ke arah seorang Albert, gak akan ada inisiasi lebih lanjut damage. Vodka di tangan dari tim Falcon yang memiliki win rate sampai 92%. Dan akhirnya suara saya berada di dalam tenis Sidor Senayan. Boleh minta tepuk tangannya. Falcon ini memiliki rank pertama dari segi first blood win rate-nya 93,33%, 14-15. Itu di match kita yang kemarin tuh ya. Iya, Itu di match tambah kita yang lagi kemarin, itu. ditambah lagi. Tapi Albot di sana. Ken setengah darah terakhir. Desi match akankah menuju ke arah seorang Ken. Bakal di-cancel begitu saja. Cepat retribusi di sound point. Didapatkan seorang Ken. Dan di sisi sebaliknya bahkan first blood didapatkan kembali oleh tim Falcon. First blood by tadi barusan adalah sebuah retribution yang on point sekali sehingga Naomi langsung mendapatkan level yang keempat. Langsung ada Bloody Hand, efek suppress untuk menghentikan bagaimana Albert dengan serangan-serangannya. Alright, habis satu point kill. Korban, Deden from Bogor. Alright, habis satu point kill dapatkan R7 karena backline. Deden from Bogor mencoba untuk melakukan buzz. Kenny Tubakat dan bahkan Naomi berhasil menjadi dua korban. Deden from Bogor mencoba mencegah Jasin dan menurunkan yellow flash. What the outplay from Deden from Bogor. Tabrakan dari seorang Vin yang kali ini berhasil memakan korban, tapi sayang sekali Yellow Flash akan langsung balaskan dendamnya, memulangkan Clay juga ke area base. Pertukaran demi pertukaran udah mulai terjadi, 3-5 dari segi eliminasi yang sebenarnya sejauh ini kerugian masih ada di tangan dari RRQ. Walaupun begitu setidaknya dia mencoba untuk memperkecil ketertinggalan yang dimiliki di Yes. arah bottom lane, Profesor Gabi. Ya gapnya mungkin udah mulai kelihatan walaupun tadi Falcon unggul sekitar 1.300 untuk sekarang setidaknya ada 400 gold yang bisa diambil oleh RRQ Hoshi dengan team fight barusan di area bottom lane. Setidaknya kita udah melihat bahwa Clay memiliki positioning yang sangat luar biasa ditambah dengan penetration yang tinggi dan ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman dari Falcon. Kalau mereka mau mengincar ke arah depannya, usahakan mengincar ke arah Martisnya bukan ke arah Groknya karena dari sini Grok dari Finn ini akan selalu membadani teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan itulah yang sebenarnya dimainkan sama RRQ Hoshi. Jangan sampai malah Bloody Hand-nya menuju kepada Albert. Karena Albert ini bisa jadi eksekutor nanti di dalam skema team fight jangka panjangnya. Dan bahkan tadi sebenarnya Albert akan menjadi eksekutor kalau tidak ada Bloody Hand. Kalau retribution dari seorang Ken tidak berhasil, tidak ada level 4 untuk seorang Naomi dan Albert sudah bisa dipastikan kurang lebih akan mendapatkan double kill. Tapi ternyata dengan miss retribution dari seorang Albert di arah bottom lane itu dia yang tidak bisa dikalkulasi. Itu namanya adalah satu buah tindakan yang benar-benar baik dari seorang Ken. Berhasil mendapatkan first blood dan bahkan snowballing yang dimiliki dari tim Falcon memiliki 1.100 gold difference di arah shuttle. Kemudian ini akan menjadi tim fight kembali. Albert berada di garis depan. Ini ingat Albert. Mortal Coil masih bisa ditutup. R7 di garis belakang. Mencoba untuk melakukan sedikit decoy menuju ke arah satu buah backline tim Falcon. Terreset kembali, satu lane dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. Ini nampaknya satu pemblodian yang sudah diberikan para pemain dari tim Falcon. Menjadi sebuah kesalahan dan didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. 2 poin kill yang sangat mahal, again and again. Ini salah satu tetangga Profesor KB, Deden from Bogor. Berhasil menunjukkan kemampuannya. 2 tim fight total hampir didapatkan oleh Deden from Bogor. Dan 100 kill participation didapatkan oleh seorang Clay. Di menit yang kelima Profesor. Dan satu claim by Obels. Ini nambah banget sih untuk bagaimana pundi-pundi gold dan mengejar ketertinggalan dari gold yang tadinya 900 sekarang hanya berbeda 100 saja. Bahkan kalau teman-teman lihat ini item kedua dari Clay kayaknya bakal menarik kalau misalkan menuju langsung kepada entah Glowing One atau Genius One. Karena itu adalah 2 item yang bisa langsung burning ke arah belakang dan Justin ini bakal menjadi korban yang benar-benar ditargetkan
Karena kalau misalkan nanti Justin akan memberikan efek Terrify, Clay yang bakal dalam ancaman di sini. Sehingga ini tugas dari Finn nih, agar bisa menutup bagaimana Justin dengan ultimate-nya dan juga Naomi dengan Bloody Hand-nya. Biar tidak ada korban jiwa juga ketika nanti tim Falcon ingin meluncurkan serangan pick off-nya. Oke, Finn di depan sana bakal coba untuk melakukan distraction. Terlihat positioning-nya. Langsung ada Bloody Hand di cover bahkan Deden from Bogor. Kali masih bisa menghindari spot damage yang diberikan Clay. Berubah menjadi Order Belials dan Skylar fokus terhadap satu buah turret. Albert, Decimate is on point. Looking for double kill di arah top lane. Albert, apakah dia akan mencoba untuk memaksa menuju ke arah depan, akan coba ditutup dan ternyata sayang sekali di arah top lane seorang Naomi masih diselamatkan. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari Naomi. Ya, Skylar berhasil mendapatkan outer threat di area top lane dan juga Justin memiliki sebuah kerugian yang besar ketika flickernya juga harus terpaksa keluar menjadi informasi yang mahal juga untuk RRQ. Kalau kita melihat saat ini, ini udah mulai diungguli oleh teman dari RRQ, tapi tetap dalam beberapa momen kali ini tetap harus mereka selamatkan terlebih dahulu. Udah mulai berjanji dari seorang R7-nya mencoba untuk mengincar ke area seorang Yellow Flash, tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah XP lane, ini bakal jadi fight yang cukup lama, pertukaran damage demi damage saja yang terjadi dan belum ada pertukaran objektif lain. Tapi ini satu posisi yang sama, R7 dan juga Yellow Flash sama-sama mengincar ke arah backline, sama-sama untuk menghancurkan pertahanan dari tim RRQ dan Falcon dari sisi belakangnya, bukan untuk bermain front to back, karena mereka benar-benar harus mengincar core satu sama lain. Dan posisi yang dimiliki dari tim Falcon ini juga sangat untung dengan ada Valentina yang bukan merupakan satu mid laner fixed position. Jadi nggak bisa langsung ditargeting oleh R7, tapi all in terhadap seorang Finn akan menjadi sebuah jawaban untuk tim Falcon melakukan all in terhadap turtle yang akan mereka miliki. Skylar meresponin semua itu dan Albert versus everybody in there. Dan retribution from Albert berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Decimate belum dikeluarkan, masih coba untuk menang begitu saja. Deden from Bogor masih coba dikejar oleh seorang Kenan, bahkan tidak ada order brilliant. Shutdown didapatkan para pemain dari tim Falcon. Mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dan 3 dari tim RRQ Aussie. Ini bukan hal yang baik untuk RRQ Aussie kan setelah mereka mendapatkan turtle, tapi mereka kehilangan 3 playernya, Nevin. Ya, pukulan yang cukup besar ketika 3 pemain harus hilang, bahkan outer mid turret yang akan sangat penting untuk para pemain dari RRQ Hoshi. Satu barrier dipasang di bagian depan, menghindarkan supaya tim Falcon gak bisa pergi lebih jauh lagi menuju ke bagian belakang. Dan kalau kita lihat dari tim fight yang baru saja terjadi dengan adanya Justin, ini IME-nya udah sangat amat mengerikan. 5 eliminasi ditambah 4 assist yang udah didapatkan 100% team fight participation dari seorang Justin. Iya. Oleh Vivi dan serangan di arah bottom lane, mereka masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Albert memberikan sedikit position dari tim Falcon terbuka dengan sangat bebas, 4 versus 4, tapi dalam keuntungan 1600 gold ini bukan hal yang baik untuk RRQ. Mereka harus mengamankan objektifnya dulu, mereka harus dorong leading phase-nya dulu, karena Zipax dari Walt sebentar lagi akan muncul, Nevin. Iya, mau nggak mau emang harus mundur untuk saat ini, apalagi dengan kekalahan dari segi kuantitasnya 4 berbanding 1 pemain, itu bukan jadi hal yang baik ketika R7 memaksakan terlalu jauh ke bagian belakang. Dan untuk saat ini setup yang harus dilakukan oleh RRQ Hoshi, gimana caranya supaya Finn-nya gak tumbang di awal-awal dan bisa memberikan wild charge-nya. Karena para pemain dari tim Falcon, crowd control yang diharapkan pastinya dari para pemain RRQ Hoshi, supaya momentumnya bisa didapetin sama mereka. Masih ada R7 yang bisa memberikan backup dari bagian belakang dan juga damage nih dari seorang Skylar dan juga Clay yang seharusnya udah mulai terasa di menit yang ke-9. Tapi ini ya benar ya, ini mainnya benar-benar safe banget. Mereka nggak ada yang langsung mengincar ke arah dari bagian inner turret. Karena mau bagaimanapun inner turret akan menimbulkan sebuah magic sentry dan magic sentry ini akan mengunggulkan sekali bagi siapapun yang akan memanfaatkannya. Di satu sisi Falcon ini hanya mau melakukan bait saja sepertinya. Apalagi dengan Hero Glue, terus ada Fredrin, mereka nggak mau Lord sebenarnya. Tapi mereka mau hero-heronya terlebih dahulu agar nanti tidak terganggu dari retribution-nya Ken walaupun dia levelnya unggul. Tapi lihat tadi turtle yang ketiga. Ini benar-benar diamankan sama Albert walaupun level Albert under banget. Oh my god, ada menekan pelihan. Biar big liner 7 memaksa seorang Zipper menggunakan blinker dari free hit from Skylar. Berhasil mendapatkan satu poin didapatkan tapi 1 ditukar dengan 2. Ini bukan hal yang baik. Memilih untuk mundur. Permainan dari tim Falcon. 7 berhasil memakan dengan sangat mundur. Permainan dari tim Falcon, mereka lagi-lagi memaksa team fight. Tidak ada lagi posisi dari seorang Albert yang akan dilepaskan dari seorang Justin. Zipeng, no flicker, R7 berhasil memakan dengan sangat indah di arah backline. Clay gak punya damage cukup untuk menumbangkan Yellow Flash too strong. R7, Albert dan Clay berhasil mempospon para pemain dari Falcon atas. Ketika Clay-nya mencoba untuk memancing dan menghindarkan grab-grab dari seorang pemain udah mulai reset dan manajemen wave-nya Memiliki
memiliki flicker dan sangat-sangat bisa ditumbangkan oleh seorang L7 dari pick off. Kenapa gue bilang cukup mahal? Mungkin Lord ini Lord unggul, tapi laning phase-nya kali ini mereka sama. Sama-sama mendapatkan 3 turret. Goldnya tapi dipegang oleh tim Ararki, Profesor KB. Ya, tapi kalau misalkan melihat dari skema pertandingan yang sebelumnya, Skylar dan Clay harus nempel bersamaan. Agar nanti ketika di pop up ya bubble-nya dari Melissa, di go Berada di bottom lane di mana Skylar berhasil di menyelamatkan Deden. sini juga. Barter, tidak ada pertukaran. Naomi ini benar-benar close combat banget. Jadi harus nempel dulu. Oh, biar Bloody nanti bisa Heart bertahan. dan Fitlicker. Kali ini R7 masih coba untuk bertahan. Tidak bisa terlalu lama. Tidak ada barter, tidak ada pertukaran. Ini menjadi sebuah bahaya untuk tim Ararki. Hold play. Deden from Poker dan Terus silang di tangan para pemain Skylar. Nice try juga ketika Yellow Flash. Jadi tentu Yellow Flash akan menahan banyak sekali physical damage deal dari Skylar termasuk juga Albert. Dan di satu sisi lainnya Fredrin-nya udah ready banget dengan Radiant Armor dan juga Guardian Helmet untuk menjawab bagaimana Clay dan juga R7 di lini depan. Tapi untungnya Iron Hook-nya di-immune dengan menggunakan Mortal Coil. almost is never enough. Lihat dia masih diberikan oleh seorang Skylar berhasil menyelesaikan dengan cepat. Tapi laning phase di 3 lane yang berbeda. Mereka terdorong secara bersamaan. Membuat Ararki Osi terperangkap di dalam base mereka. Dan lihat Falcon masih terbang. Melayang di udara bebas di jungle dari tim Ararki Osi. Bahkan Kane bakal coba dipasang. Iron Hook berhasil didapatkan. Watch out-nya tidak berhasil di-follow oleh para pemain dari tim Ararki Osi. Decimate di 1 point. Shutdown didapatkan. Looking for double kill. 2 poin. Dan ternyata Albert harus menjadi tumbal dari 2 poin yang didapatkan oleh tim Falcon. ya, dua pemain harus hilang tapi kali ini R7 kayaknya nggak akan membiarkan dari tim Falcon untuk kembali ke nasib Pex. Juga berhasil itu bahkan kali ini masih mau lebih, masih ada seorang Ken dan juga Naomi bahkan di setengah HP dari seorang Ken. Masih ada mini wave juga, jadi kesempatan besar untuk Ararki Hoshi kali ini double kill. R7 dengan joy-nya begitu ganas. Naomi mungkin memang bebas kali ini, tapi mereka dari Ararki Hoshi bisa mendapatkan outer turret di area mid bahkan sampai menuju ke area inner turret. Pianis from RRQ, lihat R7 bermain piano di depan sana, ting 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 ting, dan membuat para pemain dari tim Falcon berantakan, Profesor. Wah, itu glowing one-nya benar-benar ngebantu banget agar pergerakan dari teman-teman tim Falcon tidak bebas. Dan untuk sekarang dengan R7 yang vengeance spell-nya ini akan menjadi pengganggu juga bagi Clean. Karena kita tahu sendiri Clean damage-nya tinggi, betul. Yap. Tapi pantulan damage-nya atau damage reflection-nya akan lebih tinggi juga. Sehingga di sini R7 lebih diunggulkan, apalagi kalau nanti dia sudah selesai dengan menggunakan Death Armor. Ken di satu sisi lainnya masih belum memiliki sebuah backup yang cukup kalau misalkan mereka team fight di jumlah yang kurang. Sehingga Ararki Hoshi harus memanfaatkan skema R7 yang tadi sudah dilakukan. Yaitu adalah menunggu teman-teman dari tim Falcon tumbang satu demi satu. Sehingga mereka bisa melakukan serangan balasan atau counter attack dengan cepat. Dan untuk sekarang, sekalipun sudah selesai dengan Berserker's Fury, Zipix tidak memiliki item defense. Dan ini adalah sebuah keunggulan bagi Melissa nantinya yang akan memiliki sebuah respect item terhadap Athena Shield. Karena mau bagaimanapun Justin, dengan satu item saja, Divine Glaive ini sudah bisa menembus banyak sekali pertahanan dari teman-teman Ararki Hoshi dan Ken. Dia walaupun setebal ini juga nggak berani untuk membuka bagaimana map semudah mungkin, apalagi dalam keadaan late game yang sesaat lagi akan kita pijaki. Oke. Satu warlord telah muncul sama rata Bapak Lautur Romata bersama dengan Watcher berhasil mendapatkan seorang Justin. Outer Brilliant Saturday. Tapi lihat di posisi belakang sana Ploidian membuat saya berhenti pergerakannya. Fokus sekarang Justin bersama dengan seorang Simpang. Free hit Skylar. Gillis Sprint masih didapatkan tapi shutdown. Membuat para pemain dari tim Falcon menghentikan persaingan dari seorang L7. Kid. Tim Falcon kehilangan power retribution-nya. Mencoba dipukul mundur oleh seorang Skylar dan juga Naomi. Inilah kesempatan untuk RRQ berhasil mendapatkan Lord dengan free. 4 versus 3. Cuma ini kesempatan yang mereka bisa dapatkan sekarang untuk mematahkan snowballing dari tim Falcon. Ya, tanpa adanya Ken ini bakal jadi kesempatan yang besar, tapi tarikan dari seorang Naomi-nya berhasil mendapatkan seorang Skylar. Tidak semudah itu pastinya untuk bisa menemukan seorang Melissa dengan efek dash-nya, dan Clay yang berhasil mendapatkan ke arah Lord-nya. Sayangnya Finn harus memecahkan Immortal-nya, nggak jadi masalah besar dan harus dikorbankan. Oke, satu pemain ditukar dengan adanya Lord dan Yellow Flash. Nampaknya masih mau lebih, tapi apakah ini bakal menjadi bumerang? Oh, masih ada Flicker untuk menyelamatkan Yellow Flash. Dan Immortal juga sih lebih tepatnya agar mungkin masih bisa survive. Namun di satu sisi kita melihat bagaimana strugglingnya untuk tim fight dari Ararki Hoshi ketika mereka tidak ada kehadiran dari Skylar. Jadi mau nggak mau ini mengandalkan sekali Skylar dan juga Finn untuk inisiasinya. Dan sebisa mungkin kalau bisa ini Naomi jangan dibiarkan untuk melakukan Bloody Hand atau Iron Hook kepada Skylar. Apalagi dalam keadaan nanti
mereka mencoba untuk menggerogoti high ground dari tim Falcon. Karena mau bagaimanapun damage-nya tetap cukup. Justin tetap punya magical damage yang tinggi karena dia punya Divine Glaive. Dan bahkan kalau bisa dibilang Skylar harus hilang dari map dimanapun dia berada. Jangan sampai terperangkap. Mundur ke arah backline. BS Turret akan ada enhance dari Lord yang menuju ke arah satu buah base dari tim Falcon. Instant pick off tidak bisa didapatkan. Instant base turret juga tidak bisa didapatkan. Para pemain dari tim Falcon, mereka memiliki power yang sangat besar dengan adanya Clean dan juga Justin dengan Valentinanya untuk melakukan clear minion. Di mid lane, para pemain dari tim RRQ Aussie mencoba untuk melakukan all in. Iron Hook gak berhasil. Skylar telah membuka bonekanya di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan base turret yang nampaknya masih belum cukup digedor oleh tim RRQ Aussie. Tapi Dennis Hindar boleh minta semangatnya. Itu dia. Oke, kalau kita lihat memang defensif dari Falcon masih begitu kuat ya. Mereka punya hero-hero frontliner seperti Ken dan juga ada Naomi yang mungkin ini menjadi salah satu yang diwaspadai oleh RK Hoshi ketika mereka mau all in ke bagian belakangnya. Dan ditambah lagi damage dari seorang Justin ini udah mulai terasa dan tentunya Sip X Clean dengan base damage yang sangat besar ya untuk seorang marksman. Ini bisa banget untuk memberikan efek instant kill ke arah para pemain dari RRQ Hoshi dan tabrakan. Dan seorang yang mulai dilakukan. Ken harus tumbang dalam sejam saja dan Yellow Flash akan coba untuk mengacak-acak di bagian belakangnya terlebih dahulu, bisa digagalkan oleh para pemain dari RRQ dengan hanya seorang Clay dan satu pemain yang sangat dibutuhkan oleh Falcon tumbang di tangan RRQ Hoshi. Ini udah mahal banget apa yang didapatkan, tapi lihat ada inisiator yang didapatkan oleh seorang R7. Tidak ada satu wall charge, mereka lebih fokus menuju ke arah base turretnya, mencoba untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Tidak adanya jungler, tidak adanya frontliner. Ken tidak bisa menyelamatkan tim Falcon atas base turretnya. Pecah satu tapi belum tentu menjadi sebuah tempo yang bisa diamankan Araki. Kenapa? Iya. Karena tim Falcon dengan under kondisi yang dia miliki, dia masih unggul kill, masih juga gold difference-nya tidak berbeda jauh di menit 18, Profesor. Iya, apalagi dengan Magic Sentry yang sudah digunakan. Artinya ini bakal menjadi sebuah keuntungan mungkin ya untuk RRQ Hoshi karena setidaknya tidak akan ada Magic Sentry di area top lane. Dan kalau misalkan melihat dari item ini, Husklaw adalah jawaban bagi Melissa dari Skylar. Karena mau dari sisi manapun ketika sudah ada satu item ini, Husklaw dan juga satu buah Inspire sangat sulit sekali untuk menangkap ke arah Skylar dan juga dash-nya akan sangat berpengaruh sekali untuk lifesteal yang begitu tinggi dari sosok Melissa di late game. Tapi problemnya, Melissa-nya nggak punya win on nature, Profesor. Iya. Dan itu cukup berbahaya melihat Clean kita tahu dengan damage yang besar, burst damage, dan positioningnya juga dia bisa dari jauh untuk melakukan poking damage terhadap Melissa. Skylar tidak boleh muncul di map sama sekali, tapi dia telah dikeluarkan. Ini adalah kesempatan untuk Skylar melakukan free hit. Berhasil menumbangkan Ken, membalikkan kanan belakang, dan Skylar berhasil menyelamatkan Dede tadi di dalam team fight berikutnya. Berhasil mendapatkan double kill untuk tim RRQ Hoshi. Justin, 3 poin hilang. Yellow Flash seorang diri tadi menemani. Ini kesempatan yang besar bagi R7. Double kill di arah big line, dan Falcon tersisa Yellow Flash. Ini bencana untuk tim Falcon. RRQ Hoshi fokus ke arah base-nya, gak peduli apapun yang terjadi. Lihat yang dilakukan Skylar, free hit, dan looking for wipe out untuk tim Falcon. This is it, RRQ Hoshi take the game one! Congratulations, RRQ Hoshi berhasil mengamankan game mereka yang pertama dengan lawan yang begitu keras ya kali ini dari tim Falcon. Tapi ternyata masih ada seorang Artepan yang bisa ngincar ke area backline dan juga komposisi yang benar-benar bagus dari RRQ Hoshi. Dan bahkan ini adalah